Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuri. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar tentang relasi dan fungsi. Khususnya kita akan belajar tentang notasi fungsi, ya. Notasi fungsi misalnya adalah fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan seperti ini. Ini notasi fungsi. Jadi fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B. Fungsi f yang memetakan x anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan seperti ini. Jadi penulisannya f.2x panah y, atau dinotasikan seperti ini penulisannya f.2x panah fx, atau juga bisa f.2x panah y sama dengan fx. Nah, kalau kita baca masing-masing, ya. Jadi kalau ditulis seperti ini bacanya, cara bacanya f memetakan x ke y, f memetakan x ke y. Kemudian yang kedua, kalau tertulis seperti ini dibaca f memetakan x ke fx, f memetakan x ke fx. Kemudian kalau tertulis seperti ini maka dibaca f memetakan x ke y sama dengan fx, ya. Itu cara bacanya. Sekali lagi, f.2x panah y itu dibaca f memetakan x ke y. Kemudian himpunan dari nilai y sama dengan x sama dengan fx, maka disebut himpunan daerah hasil atau ring dari suatu fungsi f, ya. Sekarang kita ke contoh soal. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x kurang 4 dengan domain adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Pertanyaannya, tentukan ring dari fungsi tersebut. Pertama. Kemudian yang kedua, tentukan pembuat nol fungsinya, ya. Nah, langkah pertama untuk mempermudah, buat tabel, ya, untuk nanti kita isi. Yang pertama adalah kita tulis fungsinya dulu. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x kurang 4 dengan x nya ini adalah anggota domain. Domainnya tadi adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, kemudian kolom yang kedua adalah nanti fx nya. Jadi fx nya nanti kita hitung, ya. Berikutnya langkahnya, kita ingin mengisi kolom di sini dengan mengganti nilai x masing-masing dari anggota domain, ya. Jadi fx sama dengan 2x kurang 4, x nya ini yang pertama kita ganti dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan 2 kali negatif 2 dikurang 4. 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Negatif 4 dikurangi 4 sama dengan negatif 8. Jadi kolom di sini isinya negatif 8. Kemudian yang kedua adalah F negatif 1. Ya, jadi F negatif 1 rumusnya tetap F negatif 1 berarti 2 kali negatif 1 kurang 4. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2 kurang 4 sama dengan negatif 6, sehingga ini isinya adalah negatif 6. Kemudian berikutnya F0, berarti x nya diganti 0. F0 berarti 2 kali 0 kurang 4, 2 kali 0 adalah 0 kurang 4 berarti dia adalah negatif 4. Berarti di sini isinya negatif 4. Kemudian berikutnya untuk F1 berarti F1 sama dengan 2 kali 1. Ingat, X nya kita ganti 1 kalau F1. 2
2 kali 1 adalah 2. 2 kurang 4 sama dengan negatif 2. Berarti isinya di sini adalah negatif 2. Kemudian F2 sekarang, F2 berarti X-nya kita ganti 2 ya. F2 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kurang 4 sama dengan 0. Berarti ini isinya adalah 0. Nah dari sini kita bisa menuliskan berapa ringnya. Jadi ring tentu dari sini. Ini daerah hasil namanya. Ya ini ringnya. Berarti ringnya berapa? Negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2 dan 0. Kemudian tentukan pembuat nol fungsinya. Pembuat nol fungsinya itu adalah berapa nilai X-nya, nilai X yang membuat fx-nya sama dengan 0. Jadi saya ulangi, pembuat 0 itu adalah fx-nya, x-nya berapa yang nanti berakibat fx-nya sama dengan 0. Berarti di sini ini pembuat nolnya ya. Jadi pembuat nolnya adalah x sama dengan 2 ini. Ini pembuat nolnya. Ini hasilnya pembuat nolnya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk yang C ya, dengan soal yang sama tadi, gambarlah dalam koordinat kartesius, kemudian hubungkanlah titik-titik tersebut sehingga terbentuk suatu garis. Kita tadi sudah memperoleh tabelnya tadi seperti ini, negatif 2 yang kita domain tadi, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, kemudian negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2 dan 0. Ini adalah ringnya. Nah dari sini kita bisa menuliskan atau menggambarkan dalam koordinat kartesius domain tadi sebagai sumbu X, kemudian ringnya adalah sumbu Y. Nah ini jadi sumbu X tadi sini adalah sebagai domainnya, kemudian sumbu Y adalah sebagai ringnya. Jadi fx ini sebagai Y. Jadi ingat fx ini sebagai sumbu Y-nya. Nah, tadi kita peroleh beberapa koordinat negatif 2,8. Mana negatif 2,8? Jadi ini negatif 2,8. Kemudian negatif 1,6. Ini negatif 1,6. Kemudian 0, negatif 4. Ini 0, negatif 4. Kemudian 1, negatif 2 ini, kemudian 2,0 di sini. Nah, ini koordinat dari fungsi yang dibatasi mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2 ya. Negatif 2 nya ikut serta dalam gambar di sini. Nah, yang D, kalau kita hubungkan titik-titik tersebut sedemikian sehingga nanti akan membentuk suatu garis ya. Kalau garisnya kita nanti kalau kita masukkan lagi di sini suatu himpunan, maka dia akan berada pada garis ini ya. Dia akan berada pada garis ini. Itu contoh pertama. Baik, kemudian contoh yang kedua, diketahui suatu fungsi membentangkan x ke x kuadrat ditambah x kurang 2 dengan domainnya adalah x di mana negatif 4 kurang dari x dan x nya kurang dari sama dengan 3 dengan x nya anggota himpunan bilangan real. Nah, ada kalanya penulisan domain itu ditulis dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini. Nah, karena kita harus tahu nanti isinya berapa saja, kita harus paham. Kemudian tentukan ring dari fungsi tersebut dan tentukan membuat nol fungsinya. Nah, langkahnya sama dengan tadi, kita buat tabel dengan fungsinya. Nah, fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 2. Kemudian yang pertama di sini adalah domainnya tadi negatif 4. Ya, negatif 4 kurang dari x, berarti negatif 4 ini tidak ikut ya. Negatif 4 ini tidak ikut ya. Berarti di sini ada negatif 3, kemudian negatif 2,
negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Tiganya ikut ya, jadi sama dengan. Oke. Kemudian berikutnya di sini adalah fx-nya. Caranya seperti tadi, dari rumus fungsi fx sama dengan x kuadrat plus x kurang 2, kita masukkan anggota domainnya masing-masing ya. Pertama adalah f negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat ditambah negatif 3 kurang 2. Negatif 3 kuadrat adalah 9. 9 kurang 3 kurang 2 sama dengan 4. Berarti isinya adalah di sini adalah 4. Kemudian untuk f negatif 2, berarti f negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 kurang 2. Jadi 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Jadi ini isinya 0. Kemudian berikutnya f negatif 1, berarti f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat ditambah negatif 1 kurang 2. Negatif 1 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 dikurangi 2. Berarti sama dengan negatif 2. Di sini negatif 2. Kemudian f0. F0 berarti x-nya kita ganti 0. 0 kuadrat 0 ditambah 0 dikurangi 2 berarti negatif 2. Ini isinya negatif 2. Kemudian F1. F1 berarti 1 kuadrat ditambah 1 kurang 2. Berarti sama dengan 0. Di sini isinya juga 0. Kemudian F2 ya. F2 2 kuadrat ditambah 2 kurang 2. 2 kuadrat 4. 4 ditambah 2 6 kurang 2 sama dengan 4. Ya, di sini 4. Kemudian yang terakhir F3. F3 berarti 3 kuadrat tambah 3 kurang 2. 3 kuadrat 9 tambah 3 9 tambah 3 kurang 2 berapa? 10 ya. Jadi di sini isinya 10. Nah, kalau kita amati dari tabel di sini, ini rupanya seperti pencerminan ya. Jadi di sini negatif 2, negatif 2. Di sini 0, 0. 4 ya. 10 nanti di sini kalau negatif 4 ya, x-nya misalnya x-nya negatif 4. Jadi kalau kita amati seperti itu ya. Oke. Sekarang tentukan ringnya, berarti ringnya di sini semua 4, 0, negatif 2, negatif 2, 0, 4, 10 ya. Ini ringnya atau bilangan himpunan hasilnya, himpunan bilangan hasilnya ya, ringnya. Kemudian membuat nolnya tadi adalah berapa nilai x demikian rupa sehingga fx-nya sama dengan 0. Ini tadi buat nolnya ya, berarti nah ini ya, f negatif 2 itu yang pertama. Kemudian F1 ini membuat nolnya. Jadi membuat nolnya adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1 ya. Kemudian kalau kita sajikan dalam diagram kartesius sekarang, dengan soal yang sama tadi kita sudah peroleh tabelnya ya. Nah, tabelnya tadi kita sudah peroleh. Sama caranya tadi, kita sajikan dalam diagram kartesius ada x, ada y. Yang pertama tadi adalah x-nya di sini, kemudian y-nya adalah fx-nya tadi. Oke, yang pertama negatif 3,4. Ini negatif 3,4. Kemudian negatif 2,0. Tadi membuat nolnya tadi. Kemudian negatif 1, negatif 2 di sini. Kemudian 0, negatif 2 di sini. Kemudian 1,0 di sini. Kemudian 2,4 di sini. Kemudian 3,10 ya, 3,10 di sini. Nah,
Ini kalau kita sajikan dalam diagram Kartesius. Nah, koordinat Kartesiusnya seperti ini. Nah, jika dihubungkan titik-titik tersebut sehingga akan terbentuk suatu kurva. Jadi kurva nanti kita akan pelajari lebih jauh di kelas 9 ya. Jadi atau di tingkat SMA nanti juga akan kita pelajari. Jadi kalau kita hubungkan titik-titik tersebut dengan suatu ruas garis atau suatu garis, maka akan membentuk kurva. Nah, kurvanya seperti ini. Nanti berbentuk parabola ya. Parabola. Baik itu suatu fungsi kalau kita sajikan dalam diagram Kartesius. Kemudian contoh berikutnya, diketahui suatu fungsi, rumus fungsinya adalah 3x ditambah 9. Jadi rumus fungsi 3x ditambah 9. Ditanyakan tentukan notasi fungsi tersebut. Kemudian tentukan bayangan dari 3 dan negatif 2. Kemudian yang ketiga yang C, jika FA sama dengan 30, tentukan nilai A. Kemudian carilah nilai X demikian sehingga bayangan fungsi tersebut sama dengan 0. Ya, sekarang yang pertama. Notasi fungsi tersebut. Notasi fungsinya kalau kita pahami dari awal tadi, notasi fungsi berarti penulisannya seperti ini. F titik 2x panah 3x plus 9. Itu notasinya ya. F memetakan x ke 3x plus 9 tadi. Kemudian tentukan bayangan. Bayangan itu artinya pemetaan dari 3 dan pemetaan dari negatif 2. Berarti untuk yang B kita punya fx sama dengan 3x ditambah 9. Berarti kalau pemetaan dari 3 atau bayangan dari 3 berarti F3. F3 berarti 3 kali 3 tambah 9. 3 kali 3 9 tambah 9 sama dengan 18 ya. Jadi bayangan dari 3 adalah 18. Kemudian bayangan dari negatif 2 berarti F negatif 2. F negatif 2 berarti 3 kali negatif 2. Negatif 6 tambah 9 sama dengan 3 ya. Ini bayangan atau pemetaan. Kemudian yang C, jika FA-nya sama dengan 30, FA sama dengan 30 diketahui di soal. FA sama dengan 30, tentukan nilai A. Berarti kalau FA sama dengan 30 berarti nanti di sini adalah X-nya ini diganti dengan A. Berarti FA sama dengan 3 kali A ditambah 9. FA-nya diketahui tadi, FA-nya adalah 30, berarti FA-nya diganti 30. 30 sama dengan 3A ditambah 9. 9-nya ini pindah ruas ke ruas kiri sama dengan ya. Sehingga diperoleh 30 dikurangi 9 sama dengan 3 kali A. 30 kurang 9 sama dengan 21 sama dengan 3A. Berarti A-nya berapa? 21 dibagi 3 sama dengan 7. Berarti nilai A-nya adalah 7 ya. Baik, kemudian berikutnya yang D, carilah nilai X sedemikian sehingga bayangan fungsi tersebut sama dengan 0. Berarti di sini fx-nya sama dengan 0, berapa nilai x-nya ini? Jadi fx yang bernilai 0 ya, jadi fx yang bernilai 0 itu yang kita cari ya, yang kita cari. Nah sekarang fx sama dengan 0 berarti fx sama dengan 3x plus 9. Fx-nya ini kita ganti dengan 0 sama dengan 3x ditambah 9. Berapa nilai x-nya? Nah 9-nya kita pindah ruas ke ruas kiri ya. Berarti sama dengan negatif 9 apa? Negatif 9 ya, bentar. Negatif 9 sama dengan 3x. Berarti x-nya berapa? Negatif 9 bagi 3 sama dengan negatif 3. Ini nilai x demikian sehingga fx-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita masukkan nilai x-nya negatif 3 maka nanti fx-nya 0 ya. 3 kali negatif 3 kan negatif 9.
negatif 9 tambah 9 jadi 0. Itu soal-soal yang standar yang sering muncul dalam notasi fungsi ya. Kemudian contoh yang keempat, diketahui suatu fungsi dinotasikan fx memetakan x ke 2x kuadrat dikurangi 72. Tentukan rumus fungsinya. Kemudian tentukan bayangan dari f negatif 1 dan f3 ya. Bayangan dari negatif 1, bayangan dari 3 gitu ya. Biasanya cukup tulis tentukan f negatif 1 atau f3. Kemudian jika fb-nya sama dengan negatif 40, maka nilai b-nya berapa? Kemudian carilah nilai x demikian sehingga bayangan fungsi tersebut sama dengan 0. Ini mirip dengan soal sebelumnya, hanya notasi fungsinya yang berbeda ya. Jadi caranya hampir sama. Nah, rumus fungsinya berarti kita tinggal tulis saja fx ya sama dengan. Nah, jadi ini aja. Jadi rumus fungsinya fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 72. Kemudian f negatif 1 berarti rumusnya sama, ditulis rumus dari sini tadi rumus fungsinya. Tinggal kita mengganti f negatif 1 ya. F negatif 1 berarti 2 kali negatif 1 kuadrat berarti sama dengan 2 kali 1 dikurangi 72 sama dengan negatif 70. Itu f negatif 1. Kemudian f negatif 3 berarti f3 berarti 2 kali 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18. 18 kurangi 72 sama dengan negatif 54. Jadi ini f negatif 1 dan f negatif 3. Kemudian yang C, jika diketahui fb-nya adalah negatif 40, maka nilai b-nya berapa? Berarti sama dengan sebelumnya tadi. Rumus fungsinya nanti berarti x-nya kita ganti dengan b, berarti fb sama dengan 2b kuadrat 2b kuadrat dikurangi 72. fb-nya diketahui negatif 40, berarti ini negatif 40 sama dengan 2b kuadrat dikurangi 72. Kemudian dalam aljabarnya kita bisa operasi aljabarnya negatif 72 ini pindah ruas ke kiri menjadi positif 72. Negatif 40 ditambah 72 sama dengan 2b kuadrat. Berarti negatif 40 tambah 72 berapa? 32 sama dengan 2b kuadrat. Sini kalau b kuadratnya sama dengan 16. Dari mana 32 dibagi 2 sama dengan 16. Berarti b-nya di sini b saja itu adalah plus minus akar 16. Jadi plus minus akar 16. Berapa plus minus akar 16-nya? B-nya bisa sama dengan 4 atau b-nya juga bisa sama dengan negatif 4. Jadi ada dua ya. B-nya bisa 4 atau negatif 4. Kemudian yang D, carilah nilai X demikian sehingga bayangan fungsi tersebut sama dengan 0. Berarti nanti kita mencari X-nya berapa sedemikian sehingga Fx-nya sama dengan 0 ya. Berarti nanti F0, Fx-nya sama dengan 0, bukan F0 ya. Fx-nya sama dengan 0, berapa nilai X-nya gitu ya. Berarti di sini negatif 72-nya pindah ke ruas kiri. Jadi positif 72 sama dengan 2x kuadrat. Kalau x kuadrat berarti 72 dibagi 2 sama dengan 36. Berarti x-nya saja berapa? Berarti akar 36. Nah, akar 36 itu adalah plus minus 6. Atau bisa x sama dengan 6 dan atau x-nya juga sama dengan negatif 6 ya. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat, mari kita bagikan kepada teman-teman kita semua agar supaya terbantu dalam belajarnya. Dan tentu kita berharap semoga lebih baik dan senantiasa bersemangat di dalam belajarnya. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.